Jadi teman-teman harus memperhatikan keterangan di bawah ini. Jadi jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 80, maka predikatnya adalah baik. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menghitung jumlah dan menghitung rata-rata. Hari ini kita akan melanjutkan rumus if ganda. Silakan teman-teman membuka Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mempunyai data. Di sini kemarin kita sudah menghitung sampai menghitung jumlah dan rata-rata. Untuk kemarin kita sudah belajar mengenai keterangan lulus dan tidak lulus. Hari ini kita akan belajar keterangan ini kita ganti menjadi predikat baik, cukup, dan kurang. Jadi ada 3 kriteria. Kalau kemarin hanya 2, hari ini kita belajar dengan 3 kriteria. Bagaimana caranya? Masih sama, kita masih menggunakan if, namun rumusnya sedikit lebih panjang daripada kemarin. Rumusnya yaitu kita ketikkan sama dengan if, kemudian buka kurung. Jadi teman-teman harus memperhatikan keterangan di bawah ini. Jadi jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 80, maka predikatnya adalah baik. Kemudian jika rata-rata di atas 70 atau sama dengan 70, maka predikatnya cukup. Jika nilai rata-rata di bawah 70, berarti siswa tersebut mendapatkan predikat kurang. Jadi di sini yang akan kita hitung adalah rata-ratanya ini. Jadi sama dengan if, buka kurung, kemudian kita klik pada rata-rata, kemudian lebih besar sama dengan 80, titik koma, kemudian petik. Di sini baik, karena jika nilai rata-rata 80 ke atas itu predikatnya baik. Kemudian titik 2, jangan lupa. Kemudian if lagi, buka kurung, kita ketikkan, kita klik pada rata-rata lagi, kemudian lebih besar sama dengan 70, lalu titik koma, jangan lupa ya titik komanya, kemudian petik, cukup, petik lagi. Jangan lupa teman-teman untuk menuliskan petik. Nanti ketika kita kurang petik 1 saja atau titik 2-nya ini, titik komanya ini hilang, itu rumusnya akan tidak berhasil. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam memberikan atau menuliskan rumus. Kemudian petik kurang, petik lagi. Kemudian jangan lupa untuk menutup kurung, karena di sini tadi kita membuat 2 kali buka kurung, jadi di sini tutupnya juga 2 kali. Yang paling terakhir itu harus berwarna hitam. Jadi misalkan kita menuliskan rumus yang lebih panjang lagi dan banyak buka kurungnya ini, jangan lupa ketika menutup itu kita ketikkan sampai dia berwarna hitam. Yang paling akhir itu berwarna hitam. Kalau sudah, kita enter. Nah, di sini karena rata-ratanya 75, dia termasuk predikat cukup. Coba saya tarik ke bawah, kita lihat. Nah, ternyata benar. Ketika dia mendapatkan nilai rata-rata 82,25, dia mendapatkan predikat baik. Nah, di sini ya, karena tidak ada yang mendapatkan nilai rata-rata di bawah 70, jadi tidak ada yang mendapatkan predikat kurang. Nah, ini tadi untuk mencari predikat, untuk mencari keterangan dengan 3 keterangannya, dengan 3 kriterianya.
Kalau kemarin kita 2, lulus dan tidak lulus, hari ini kita belajar 3 predikat atau 3 kriteria. Nah, di sebelah sini saya mempunyai data untuk mengatur jadwal kerja pegawai. Jadi di sini saya sudah mempunyai data pegawai, ada nomor, nama, kemudian jadwal shift. Dan juga di sini ada kolom jam masuk dan jam pulang. Di sini kita akan belajar mencari atau mengetahui bagaimana cara mengetahui jam masuk dan jam pulangnya. Di sini sudah ada keterangannya, silakan teman-teman lihat. Untuk shift 1 maka masuknya jam 6 dan pulangnya jam 10. Untuk shift 2 masuknya jam 10, pulangnya jam 14. Untuk shift 3 masuknya jam 14, pulangnya jam 18. Untuk shift 4 masuknya jam 18 dan pulangnya jam 22. Jadi karena di sini jadwal masuknya pegawai itu tidak runtut, jadi kita harus bisa mengisikan ini sesuai dengan keterangan. Jadi kita masukkan rumusnya di sini sama dengan if buka kurung, kita klik pada jadwal masuk, kemudian sama dengan kita ketikkan shift 1, karena shift 1 masuknya pukul 6, kemudian titik koma, if buka kurung, kemudian sama dengan shift 2 masuknya jam 10, kemudian if 4 sama dengan shift 3 tarik ke bawah. Nah, coba kita lihat di sini shift 4 masuknya pukul 18 sudah betul. Kemudian shift 3 masuknya pukul 14 sudah betul, berarti rumus kita sudah berhasil. Nah, untuk jam pulang rumusnya sama, kita tinggal mengganti untuk jamnya saja. Jadi kita ketikkan sama dengan yang tadi. Shift 1 pulangnya pukul 10, yang membedakan hanya jamnya saja ya teman-teman. Tarik ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini yang dinamakan if ganda, yaitu ini. Karena yang kemarin kita belajarnya if hanya 1, hari ini kita belajar shift ganda karena ada beberapa kriteria yang kita masukkan. Jadi lebih dari 2 kriteria yang kita masukkan, itu dinamakan if ganda. Oke, ini tadi tutorial dari saya tentang belajar menggunakan rumus if ganda. Selamat belajar, semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.